Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Reza Gunawan dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi saya akan menjelaskan hadis Nabi Muhammad SAW tentang toleransi. Untuk hadis yang pertama yaitu ada Haddatsana Utsman bin Muhammadin qala Abdullah bin Ahmad wa sami'tuhu ana min Utsman bin Muhammadin haddatsana Jarirun an Laythin an Abdul Malik bin Sa'id bin Jabirin an Ikrimatin an Ibni Abbas yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Rawahu Ahmad. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Muhammad, Abdullah bin Ahmad berkata, aku telah mendengarnya dari Utsman bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Jarir dari Laits dari Abdul Malik bin Sa'id bin Jubair dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dan dia merofakkannya kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi yang lebih kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan melarang yang mungkar. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya berakhlak yang baik dan wajibnya menyayangi antar sesama kaum muslimin. Hadis ini menerangkan tentang adab atau sopan santun dalam Islam ketika kita bergaul dengan anak muda atau orang tua, yang masing-masingnya memiliki hak yang pantas diberikan baginya. Terhadap yang lebih tua, maka hendaklah kita menghormati dan memuliakannya, karena mereka memiliki keutamaan. Adapun terhadap yang lebih muda, maka hendaklah kita menyayangi dan lemah lembut kepadanya, karena pada diri yang lebih muda akal dan ilmunya masih kurang. Mereka perlu dibimbing dan dipenuhi kebutuhannya, serta tidak menghukumnya apabila tidak sengaja melakukan kesalahan. Jadi demikianlah Islam mengajarkan akhlak yang mulia, saling menghormati dan menyayangi antar sesama muslim yang membuahkan rasa persaudaraan dan persatuan di antara kaum muslimin. Hormat menghormati harus dilakukan secara timbal balik, tidak bisa dengan satu arah saja. Selain itu, agama Islam juga memerintahkan umat Islam untuk menyemai kebaikan, menyebarkan kebaikan, dan juga mencegah kemungkaran. Dalam riwayat lain, Imam At-Tirmizi mengatakan bahwa yang dimaksud laisa minna dengan kalimat berkata sebagian ulama bahwa makna sabda Nabi SAW bukan termasuk golonganku atau laisa minna tadi adalah bukan termasuk sunnah kami, bukan termasuk adab kami. Dalam riwayat lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Malam yarham sagirona wa yujilla kabirona falaisa minna." Yang artinya, barang siapa yang tidak menyayangi orang yang lebih muda di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih tua, maka dia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Bukhari. Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk menjaga hak-hak orang yang lebih tua sekaligus memperhatikan hak-hak kaum muda. Hak-hak yang dimaksud adalah dengan cara saling menyayangi antar keduanya. Tidak ada yang merasa paling merasa lebih tua, paling merasa lebih pandai, atau merasa lebih berpengalaman. Tua dan muda harus saling bersinergi untuk saling menyebarkan kasih sayang. Jika keduanya bisa menjalin hubungan secara harmonis, maka Islam akan bisa berkembang secara baik dan penuh toleransi yang tinggi. Dan inilah puncak pengakuan dari seorang Nabi SAW atas umatnya. Kemudian ada lagi hadis an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdu hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Melalui hadis ini Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajak kepada umat Islam untuk saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai di antara sesama. Kemudian nilai pendidikan yang bisa dipetik dari hadis-hadis tersebut. Jadi manusia itu kan diciptakan sebagai makhluk individu yang merupakan makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, individu diwajibkan mampu berinteraksi dengan individu lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan. Dalam menjalin kehidupan sosial bermasyarakat, seorang individu juga akan berhadapan dengan suatu kelompok-kelompok yang berbeda. Salah satu perbedaan itu adalah kepercayaan agama yang dianut. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Dia ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Untuk persoalan agama, kan secara konstitusional, negara mewajibkan warganya untuk memeluk satu dari agama-agama yang diakui eksistensinya, sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara memberi kebebasan kepada penduduk untuk memilih salah satu agama yang telah ada di Indonesia, yaitu ada agama Islam, Kristen, Protestan, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kenyataan ini dengan sendirinya memaksa negara untuk terlibat dalam menata kehidupan beragama. Semua individu diharapkan dapat saling melindungi dan menghormati perbedaan antar umat beragama yang ada dalam masyarakat. Toleransi juga diperlukan dalam perbedaan antar umat beragama. Tanpa adanya toleransi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi permasalahan atau konflik yang dapat mengancam persatuan bangsa. Menyatakan toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai serta membolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Namun dalam keberagaman yang ada di Indonesia tidak dapat dipungkiri bahwa dalam dinamika kehidupan akan ada suatu gesekan yang terjadi antar kelompok masyarakat, seperti kasus-kasus intoleransi agama yang menjadi sorotan di Indonesia yang terjadi pada tahun 2019. Nah, jadi hadis Nabi Muhammad SAW yang tadi sudah disebutkan, yang sudah tadi dibacakan, itu supaya umat Islam itu menjaga hubungan antar sesama manusia. Tadi juga ada hadis tentang mencintai tetangganya dan juga mencintai orang yang lebih tua dan juga menghormati orang yang lebih tua dan mencintai orang yang lebih muda. Nah, jadi di Islam itu sudah banyak ya dalil-dalil yang menjelaskan tentang toleransi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.